Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 4 orang pekerja tambang ilegal yang selamat dari aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Elikius Kobak di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam video rilisnya, Wakil Kepala Satgas Humas Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri menjelaskan proses evakuasi diwarnai aksi kontak senjata. Namun para korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Polres Yahukimo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam proses evakuasi, tim sempat terlibat kontak tembak dengan KKB. Namun demikian, keempat korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi dalam keadaan selamat dan menuju Polres Yahukimo. Satgas Ops Damai Kartens menegaskan, evakuasi ini merupakan bukti nyata komitmen aparat dalam melindungi setiap jiwa masyarakat di tanah Papua. Kompol Yusuf menambahkan, sebelumnya pada Jumat 26 September lalu, aparat gabungan juga berhasil mengevakuasi 2 jenazah penambang ilegal yang tewas dalam penyerangan. Sementara saat ini, tim gabungan juga masih berupaya mengevakuasi 3 jenazah lainnya. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan selama 2 hari pada 21 dan 22 September. Serangan tersebut telah menyebabkan tewasnya 5 penambang ilegal. Turnamen bola voli Kapolda Kalteng Cup 2025 resmi dibuka oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Kapolda Kalteng Cup 2025 yang digelar di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya diikuti oleh 30 tim terbaik se-Kalimantan Tengah. 16 tim diantaranya adalah kelompok putra dan 14 lainnya tim putri, termasuk tim Polda Kalteng dan Kodam 22 Tambun Bungai. Masyarakat dari berbagai wilayah di kota Palangkaraya pun diajak untuk menyaksikan dan meramaikan turnamen bergengsi ini secara gratis. Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, turnamen ini menjadi ajang silaturahmi, pembinaan, sekaligus wadah kompetisi bagi atlet bola voli Kalimantan Tengah untuk menembus tingkat nasional bahkan internasional. Dengan adanya turnamen ini akan lahir para atlet-atlet kita yang dari Kalimantan Tengah untuk bisa berlaga nanti di tingkat nasional maupun internasional. Saya rasa itu saja. Yang terpenting kami mengharapkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki satu kegemaran untuk meningkatkan olahraganya. Demikian. Turnamen Kapolda Kalteng Cup 2025 berlangsung mulai dari 28 September hingga 6 Oktober 2025. Turnamen akan dilanjutkan dengan event Gubernur Cup 2025 yang menghadirkan kategori pelajar dan open turnamen. Tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pekan ini. Namun apabila masih menghadapi kekurangan pasokan mesti telah diberikan kuota impor, Bahlil meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina. Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Menurut Bahlil, pemerintah akan terus memantau perkembangan industri untuk memutuskan langkah-langkah yang diambil guna mengatasi persoalan yang tengah dihadapi saat ini. Hari terakhir perayaan Festival Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur selalu menjadi momentum paling ditunggu oleh masyarakat. Warga berkumpul di dermaga desa untuk menyaksikan aksi berebut naga, sebuah tradisi memperebutkan badan replika naga yang dibawa dari Tenggarong menyusuri Sungai Mahakam hingga desa Kutai Lama. Dalam pelaksanaan tradisi ini, naga dilebur atau diturunkan sesampainya di perairan desa Kutai Lama. Warga yang telah menunggu kemudian berusaha mengambil dan berebut kain di badan replika naga sebagai kepercayaan datangnya berkah dan rezeki. Desa Kutai Lama di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya sebagai lokasi pertama Kerajaan Kutai berdiri. Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura memaknai ritual sebagai bentuk perayaan sukacita rakyat Kutai atas pelaksanaan Festival Erau. Erau itu ada yang
dieraukan, kemudian ada yang mengeraukan. Kalau yang erau itu adalah rakyat. Jadi kalau yang dieraukan itu adalah tokoh sultan. Kemudian kalau yang mengeraukan itu adalah kerabat-kerabat, para pangeran, ya, para menteri, para bumbalan, itu yang mengeraukan. Yang erau adalah rakyat. Nah, dalam proses itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sakral RAU itu setiap tahun tetap terjaga, karena sekali lagi dari awal juga waktu kita berselis saya sampaikan bahwa sakral RAU itu tetap dilaksanakan pihak kesultanan. Kita pemerintah itu hanya melakukan proses pendukungan saja kepada proses RAU itu, karena yang melaksanakan kegiatan RAU itu secara kesakralnya, secara tradisinya itu adalah pihak kesultanan. Usai kain-kain naga diperebutkan, tibalah prosesi berlimbur atau saling menyiram air yang menjadi puncak rangkaian RAU adat Kutai. Saling siram dan perang air oleh masyarakat yang larut dalam perayaan budaya berusia ratusan tahun ini pun memecah kesunyian Sungai Mahakam.